Shalom Sobat Muda yang ada di Tanjung Enim, Sumatera Selatan maupun dimanapun kalian saat ini berada. Yang menonton tayangan ini kalian pasti sangat diberkati. Karena hari ini ada orang-orang yang diberkati akan memberkati kalian semua. Sobat Muda, hari ini ada anak Tuhan yang spesial lagi yang boleh sharing bersama dengan kita bersama di channel ini. Dan kemarin sudah Maria Kalista, sekarang sudah ada satu orang anak Papua yang sangat diberkati oleh Tuhan. Albert Fakdauer. Halo, Bung. Halo. Apa kabar? Halo, shalom. Apa Shalom, Tuhan. kabar semuanya? Kabar sehat semua di sini. Mantap. Pandemi gimana di sana, Bung? Sesuai dengan berita yang terkini, memang grafik agak cukup naik. Tapi Oke. puji Tuhan dari circle sekitar belum ada yang kena dan ya kita doakan untuk bukan ini cepat berlalu sih, cuma maksudnya ya kita berharap bahwa kita banyak belajar dari momen ini kan, Siap, dari benar. momen pandemi ini gitu. Apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita upgrade. Iya sih. Tapi semuanya overall di sini aman sih. Saya juga aman, istri aman, keluarga semua di sini aman. Su punya metu Weh, sedap. Kita juga nih, sama kita. Sadar. Aduh, mantap, mantap, mantap. Saya selalu ikutin karya-karya Bung juga dan juga sama tim. Aduh, siapa nama tim itu di gereja itu? Komunitas saya Sound of Hope. Ya, itu dia, itu dia. Iya, saya senang sekali dengar lagu-lagu rohani yang disampaikan oleh Bung, apalagi album-album pasca kemarin yang baru keluar ya. Luar biasa, diberkati, saya sangat diberkati, Bung. Baik, sebagai perkenalan Sobat Muda, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bung Albert ini. Nama lengkap Albert Tom Joshua Fakdauer. Benar ya, Bung ya? Terima kasih, benar. Ya, anak muda yang berdarah Papua dan punya banyak sekali prestasi di dunia entertain. Dan terakhir itu kalau nggak salah punya film Denias ya? Denias film pertama, ada Oke. beberapa film lagi Mm-mm. sama beberapa series. Tapi Oke. saya sekarang lebih fokus untuk di dunia musik. Itu yang kita mau tanya ini. Kenapa itu? Padahal Bung punya acting apalagi apa ya? Ada video set pendek itu tentang yang di hotel-hotel itu Bung punya karakter juga bagus tuh. Oh, nonton juga ya? Yes, kita nonton juga sering gitu sampai episode. Thank you. Kenapa kok bisa Bung nggak mau lagi di dunia peraktingan harus masuk ke dunia tarik suara lah? Saya nggak bilang nggak mau sih, cuma maksudnya justru tetap mau ikut punya kontribusi di dalam bidang dunia acting Mm-mm. gitu. Cuma memang sebenarnya basically berangkatnya memang dari musik gitu. Udah Iya, pelayanan gereja dari benar-benar. awal di gereja nyanyi sebagai penyanyi gereja, pelayanan. Mm-mm. Lalu habis itu start mulai karir sebagai penyanyi yang dikenal secara nasional tahun 2004 gitu. Mm-mm. Nah, setelah itu saya bisa dapat anugerah untuk memainkan sebuah film film tentang Papua yaitu Denias di Iya. tahun 2006. Kalau boleh tanya ini Bung Papua di daerah mana kah? Papua mana kah? Papua di Jayapura. Jayapura ya. Ya, Ya. kita juga di sini ada mahasiswa dari Papua juga, tapi dari Pegunungan Oh ya. Bintang. Iya, Oh, iya di sini wow. ada berkali-kali anak-anak Papua tamat dari sini dan hari ini kita lagi nunggu orang dari Pegunungan. Kan di Papua sekarang lagi perang, Bung. Jadi ada anak Ya. mahasiswa yang mau sekolah di sini, jadi mereka terhambat, susah jalan keluar itu karena perang di sana. Wow. Jadi kita punya Wow. channel juga di Papua. Itu banyak teman-teman Pegunungan kita Bintang tuh berarti Wamena ya? Ya, Wawena. Benar sekali gitu ya. Sebenarnya tadi mau saya bawa dia orang Papua sini biar bicara sama Bung ini, sama-sama orang Papua. Tapi dia bilang titip salam saya sama Bung ini. Salam Oke, balik. baik. Salam balik. Maitua orang kita juga kah Papua kah?
Maitua orang Manado. Orang Manado. Gitu ya, dia punya farm apa? Farm Wagyu, tapi dia ada campuran Dayak. Oh, Dayak. Dayak. Oh, Mhm. kita juga sini dapat banyak orang Dayak di sini. Oh ya, wow, nice. Makanya ingin sekali undang Bung datang ke sini, kita berbagi berkat di sini. Kita doakan pandemi selesai, Bung bisa datang di sini berbagi berkat dengan anak-anak muda. Amin, Sedap. amin, amin. Oke, langsung kita masuk ke dalam pertanyaan kita nih. Ada banyak sekali memang, jadi sebelumnya Bung, saya mau katakan bahwa komunitas kita ini memang komunitas yang aktif. Hanya memang anak-anak mudanya agak sedikit untuk malu untuk apa ya namanya, berinteraksi secara langsung. Seperti kayak misalnya inilah, ini saya sudah sebarkan ke grup, yang hadir cuma beberapa dari anak-anak muda yang bisa hadir bersama dengan kita malam hari ini. Tapi di dalam grup juga ada grup anak-anak muda juga di Sumatera Selatan ini, banyak pertanyaan, khususnya yang kenal banget dengan Bung ini, fans banget dengan Bung ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya kasih sama Bung waktu itu ya. Dan sekarang kita mau tanya jawab, kita bincang-bincang santai saja, tidak usah tegang. Kita juga Iya. saya saya kemarin ngobrol sama Maria Kalista, dia bilang jangan ngobrol yang teologi ya, saya bukan orang teologi ya, begitu kan. Sama, saya juga. Saya bukan Siap, orang teologi ya. siap. Saya tidak bertanya tentang teologi ini. Oke, ini Bung, kita mau bicara tentang tema besar kita di KPS, namanya Generation Find the Way. Kenapa? Karena di tengah-tengah pandemik ini ada banyak sekali anak-anak muda sulit menemukan jalannya. Jalannya dalam arti kata ya memilih jalan yang benar tentunya ya. Dan banyak anak-anak muda di tengah pandemik ini ya sudah mulai banyak terjerumus jatuh dalam dosa, baik itu narkoba, seks dan segala macamnya. So, kita punya kerinduan tahun ini kita membuat tema yang cukup menarik dibahas bersama-sama. Kemarin juga sama Maria Kalista dan juga sama Pastor Christopher Tapiheru juga kita bahas tentang tema ini. Hanya sedikit demi sedikit kita pelan-pelan membahasnya karena ini sebagai pendahuluan saja, maka kita mau bicara santai, bukan mendalami. Baik, kita berdoa ya Bung ya, saya pimpin dalam doa. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, kami bersyukur ada waktu bersama dengan anak Tuhan yang Tuhan sudah berkati hidupnya dari beberapa karir yang dia sudah lantunkan dan banyak hal yang sudah memberkati banyak orang tentunya. Dan hari ini dia kembali lagi memberkati kami melalui tayangan ini dan melalui Zoom ini kepada anak-anak muda khususnya ada di Sumbaksel maupun dimanapun saat ini berada yang mengikuti Zoom maupun yang menonton tayangan ini. Kiranya pembicaraan kami, bincang-bincang kami ini banyak orang diberkati khususnya hambamu, Om Albert dan juga saya juga agar kami boleh memperkatakan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yang pertama ini dari anak muda bertanya seperti ini kepada kita untuk bincang-bincang malam hari ini. Kak, coba dong bincangin tentang bagaimana sih merasakan hadirat Tuhan di tengah ibadah online saat ini. Karena mungkin kalau ibadah online ini anak-anak muda lebih cenderung apa ya, lihat nikmatin yang sesuatu hal yang membuat gairah gitu ya, membuat gairah mereka bangkit. Kalau yang monoton itu kayaknya nggak ada hadirat Tuhan. Itu benar nggak sih Kak? Caranya merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah online. Wow. Ini jadi hal yang menarik ya. Iya. Gimana ya cara menjelaskannya? Saya akan mencoba menjelaskannya sesederhana, tapi kalau misalnya tiba-tiba jadi agak cukup, buat saya almarhum Pastor Raditya Oloan benar-benar punya bahasa yang keren banget untuk menjamah generasi, menyelamatkan generasi. Tapi ya saya nggak bisa jadi dia. Jadi saya akan jelasin atau saya akan share, berbagi buat teman-teman seperti apa saya adanya. Kita tuh apalagi anak-anak muda ya terbiasa dengan euforia. Benar. Terbiasa dengan kumpul-kumpul, terbiasa dengan rame-rame. Pokoknya kalau nggak rame, wah nggak enak deh gitu. Iya, benar. Wah pokoknya harus ketemu teman-teman, terus kita bisa nyembah bareng, loncat-loncat bareng gitu, wah gitu. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan
musim ini saya bilang musim ya. Dengan musim yang akhirnya kayak membuat kita nggak bisa melakukan hal-hal yang kayak gitu. Jadi ternyata kalau ini saya belajar, jadi gini, saya sharing ya teman-teman gitu. Ini saya belajar ternyata bahwa kita tuh nggak bisa mengandalkan emosi dan perasaan kita. Tolak ukur untuk merasakan hadirat Tuhan itu bukan emosi dan perasaan kita. Bahkan bukan musik yang asik. Saya bicara sebagai, nggak cuma sebagai apa ya, ya saya bicara sebagai Albert yang berkecimpung di dunia musik. Yang saya sendiri, saya harus bisa bernyanyi dengan baik, dengan bagus, yang terbaik mungkin. Dan musik yang saya bawakan juga harus seterbaik mungkin. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa musik atau kumpul-kumpul rame yang akhirnya membuat kita merasakan hadirat Tuhan, itu bukan ukurannya. Ukurannya bukan di situ. Kalau kita masih pakai ukurannya perasaannya kita, berarti saya harus bilang ya teman-teman, karena menurut saya ini kebenaran. Jadi kebenaran kadang-kadang itu diterimanya memang nggak enak. Tapi saya harus sampein ya. Bisa dibilang tolok ukur kita bukan perasaan lagi gitu. Kalau tolok ukur kita masih perasaan, berarti kita belum dewasa dalam rohani. Berarti kita belum dewasa dalam mengenal Tuhan. Berarti kita belum mengenal Dia. Benar. Kenapa? Karena ya harusnya bukan karena perasaan tolak ukur, tapi karena kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kita percaya bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, ada satu kebenaran yang sebenarnya ini buat saya pribadi. Satu kebenaran dalam Alkitab yang buat saya kayak gini. Di dalam saya nggak tahu, sekali lagi saya bukan orang teologi, jadi saya kayak masih kurang hafal gimana-gimananya ayatnya, tapi dia kalau nggak salah ada di Kolose deh. Rahasia yang disembunyikan dari abad ke abad. Yaitu kalau dalam bahasa King James Version-nya, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kebenarannya Kristus bukan, atau hadirat Tuhan itu bukan di luar kita. Bukan apa yang kita rasa, bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dengar, bukan apa yang kita kecap, bukan itu. Kebenarannya adalah Kristus di dalam saya. Sedap. Jadi kalau misalnya nggak ada orang yang sebelah saya tepuk tangan, nggak ada siapapun yang, itu nggak ngaruh. Itu nggak mempengaruhi hadirat Tuhan gitu. Kalau kita semua sama-sama percaya, kita mengambil, maksudnya gini, kita mengerti dan kita memahami, dan dengan iman kita percaya, iya dia udah di sini, Tuhan udah tinggal bersama-sama dengan saya. Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh saya dengan roh Kristus, kami menyatu, menjadi satu, dan saya udah satu bersama-sama dengan Kristus. Jadi hadirat Tuhan itu ada di dalam saya. Paulus sendiri yang bilang, bukankah kita ini adalah bait Allah? Benar. Jadi harusnya apapun yang mempengaruhi di luar kita, itu harusnya nggak jadi pengaruh di dalam kita. Benar. Jadi jadi tolak ukurnya bukan perasaan. Tolak ukurnya bukan lagi euforia. Kumpul-kumpul rame-rame. Makanya tadi di awal saya udah bilang, bukan kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kita belajar apa waktu pandemi ini. Selama pandemi ini kita belajar apa. Ternyata banyak hal-hal yang tidak esensi, yang selama ini kita masih percaya. Padahal kita perlu banget anak-anak muda
harus tahu banget hal-hal yang paling esensi dalam firman Tuhan. Yap. Yang paling esensi adalah persekutuan kita dengan Tuhan kok. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yap. Sejauh mana kita mengenal Dia secara pribadi. Bukan kata ini, bukan kata pendeta itu, bukan kata si hamba Tuhan ini, bukan kata hamba Tuhan itu, tapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan setiap hari. Yap. Itu yang akhirnya kita akan ambil step of faith sendiri. Oh Tuhan, kita akan jadi bisa ngambil sikap hati sendiri. Oh, ini nggak akan jadi masalah kok. Tuhan akan tetap bersama-sama dengan saya. Nah, ketika kita tahu identitas kita, siapa kita di dalam Kristus, itu di luar kita itu nggak akan berpengaruh. Pasti ada intimidasi, pasti ada perasaan-perasaan nggak enak. Nah, itu kita udah bisa tahu. Intimidasi itu bukan dari Tuhan aja. Benar. Perasaan-perasaan nggak enak itu bukan dari Tuhan aja. Benar. Ini yang saya alami ya. Karena gini, saya ngomong kayak gini karena saya ngadepin sebagai seorang ya bisa dikatakan worship leader. Kalau misalnya dalam komunitas saya Sound of Hope, saya suka membawakan lagu bersama teman-teman. Saya sebagai worship leader, saya kadang-kadang memberikan ya arah dari lagu, pujian penyembahannya dan lain sebagainya. Kan itu kan live streaming ya. Kita belum ada jemaat sama sekali dan memang sangat riskan lah gitu. Jadi itu yang saya alami juga teman-teman. Bagaimana ini live stream loh gitu. Nggak ada jemaat. Ini gimana ya? Kalau pakai perasaan, aduh ini bakal ngangkat nggak ya musiknya? Wah, kalau perspektif itu yang saya ambil dan saya jalani, saya udah salah. Saya udah hilang arah. Oke. Jadi saya akhirnya mempersiapkan hati dan pikiran saya, jiwa saya, untuk saya mengerti, memahami bahwa gini, mau nggak ada atau ada orang, itu nggak mempengaruhi apapun. Yep. Itu nggak mempengaruhi hadirat Tuhan ada atau enggak. Benar. Tapi kalau saya bersepakat dengan Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau hadir karena Engkau sudah tinggal dalam saya. Sudah. Dan yang bukan berarti habis itu nggak ada dampak. Seringkali kita habis live streaming, kita buka Zoom session, lalu habis itu banyak yang kasih kesaksian. Terima kasih buat lagunya dan lain sebagainya. Nah, maksudnya saya nggak berharap untuk bisa menjamah orang. Tapi buat saya, itu pekerjaannya Roh Kudus. Amin. Tapi itu masih kembali ke sikap hati kita. Masing-masing pribadi. Gitu. Oke, ini seru nih, mantap nih. Jadi sebenarnya merasakan hadirat Tuhan itu bukan euforia, tetapi ketika kita menerima Yesus dalam hati, dan Yesus tinggal dalam hati kita, dan Roh Kudus ada dalam hati kita. Mau seperti apapun, dia mau stylenya seperti apa, musiknya seperti apa. Kalau kau memang merasakan ada Yesus dalam hatimu, engkau pasti merasakan Tuhan ada dalam lagu pujian, bahkan dalam penyembahan. Ini luar biasa sekali nih, Bung. Ini dahsyat sekali. Jadi hal yang menarik adalah ketika kita mulai gini ya, kita sudah tadi Bung sudah kasih statement yang sangat bagus bahwa bukan karena ada orang, bukan karena segala macam, bukan karena dilihat orang atau pujian manusia, tetapi bagaimana sikap hati kita dalam menyembah Tuhan. Nah, kebanyakan anak-anak muda sekarang seperti kata Bung tadi sudah terbuai dengan euforia. Makanya kalau di sini di KPS nih Bung ya, ini mereka banyak nih di grup nih bilang, aduh kangen sama KPS, kangen lompat-lompat nyanyi segala macam. Nah, gimana nih pandangan Bung dengan anak-anak muda yang hanya rindu ingin lompat-lompat nyanyi, tapi tidak rindu ingin bersekutu bersama? Buat saya, itu adalah perjalanan kita mengenal Tuhan. Oke. Tapi ketika kebenaran itu sudah datang kepada kita, ya kita mau nggak mau harus siap untuk diubahkan. Ya, benar. Ketika kita udah tahu kebenarannya, ya udah biarkan kebenaran itu yang memerdekakan kita dan bisa merubah. Jadi
hidup kita tuh berubah bukan karena kita apa namanya, gimana ya cara ngomongnya? Hidup kita tuh nggak bisa kita stay di sini aja gitu. Ya. Aku emang orangnya kayak gini kok. Aku emang gini kok orangnya gitu. Nggak bisa. Karena hidup kita mesti serupa dengan Yesus. Roma 12 ayat 2. Kita nggak bisa jadi serupa dengan dunia ini kan. Tapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Gitu. Setiap hari itu, gini deh, contohnya. Setiap hari kita pasti ngecek sosial media kan. Ya, Kita terima informasi baru. Setiap hari. TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, semua kita terima informasi. Bahkan informasi-informasi yang mungkin nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita ambil, terus kita percaya. Habis itu kita jalanin dalam hidup kita. benar. Nah, maksudnya gini, berarti mungkin dong kalau kebenaran firman Tuhan itu datang ke kita, and then dia merubah kita dari dalam. Benar. Gitu. Jadi buat teman-teman, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ngerasainnya sekarang, aduh pengennya gini-gini. Tapi ketika teman-teman udah tahu bahwa, oh ternyata ini bukan tentang kumpul-kumpul, atau ini bukan tentang perasaan saya euforia mau lompat-lompat. Enggak, ini tentang hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Ketika teman-teman udah tahu kebenaran itu, jalani. Yap. Karena itu yang akan menentukan kemana arah langkah teman-teman nanti ke depan. Amin. Karena pujian penyembahan itu nggak bicara cuma di ibadah. Itu setiap hari. Ibadah kita itu setiap hari. Ya Roma 12 itu kalau teman-teman mau baca. Ayat pertama tuh. Jadikanlah tubuhmu, persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu ya menjadi persembahan yang sejati. Setiap hari gitu. Kita serahin pikiran kita serahin keputusan-keputusan yang kita ambil. Yes. Jadi pujian dan penyembahan kita tuh bukan cuma ada waktu kita menyanyi, melompat-lompat bersama-sama gitu. So ketika teman-teman udah tahu kebenarannya ini, ya saya percaya Roh Kudus yang akan membantu teman-teman untuk oke. Oh, seperti ini ya Tuhan. Oke. Oke, dahsyat sekali nih, mantap sekali. Nah, tadi berbicara tentang menemukan tujuan. Ini masuk lagi dalam komentar mereka, Bang, bicarain dong, ngobrol bareng. Bagaimana sih menemukan tujuan hidup di era pandemik ini gitu? Karena gini, Bung, karena di era pandemi ini sekarang kan banyak anak-anak muda, contohnya lah tingkat pengangguran kan semakin tinggi nih. Tingkat pengangguran semakin tinggi, banyak pekerjaan-pekerjaan yang hanya mempekerjakan sedikit, yang lainnya di PHK mungkin segala macam, sehingga membuat mereka bingung arah tujuan hidup mereka ini kemana nih di era pandemik ini. Bahkan ada anak-anak muda yang nggak tahu arah tujuan hidupnya kemana, hidupnya sibuk dengan main game aja segala macam. Terus dan juga mereka yang apa ya, sudah kayak hopeless gitu. Udahlah kalau memang nggak ada kerjaan ya sudah, mau bilang apa lah. Ya itu. Jadi bagaimana sih sebenarnya sebagai anak muda nih ya, apa Bung juga sebagai mantan anak muda mungkin ya. Oh masih muda. Oh masih muda. Bagaimana nih Bung? Bisa anak-anak muda bisa dapat share atau dapat pencerahan? Begini, firman Tuhan kan cuma bilang dengan diam dan tenang maka kamu dapat berdoa. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita nggak dapat tujuan Tuhan dalam hidup kita, relax, santai. Besok tuh bukan berarti kita abis itu nggak tahu mesti ngapain, and then kita langsung suddenly mati dan nggak punya tujuan. Enggak. Makanya kenapa kita perlu tenggelam di dalam firman. Oke. Nggak ada hal lain. Kalau kita nggak tahu, berarti gini, kita mesti start dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Dan buat saya, hal kecil itu adalah menabur benih dalam hatimu.
Markus 4 tuh bicara tentang benih. Firman Tuhan ibaratkan dengan sebuah benih. Benih itu kan kecil banget ya, Yap. gitu. Tapi benih itu bisa bertumbuh tergantung dari keadaan tanahnya bagaimana. Iya. Kalau kita bicara soal kayak Markus 4 ya. Gitu. Tapi justru karena tanah yang subur, benih itu bisa dapat bertumbuh. Jadi kita perlu tenggelam atau men-set hati kita untuk kita tenggelam dalam firman Tuhan. Kita membuka hati kita untuk membiarkan benih firman masuk dalam hati kita. And then setelah itu tenang aja, tenang, nggak usah buru. Kita nggak perlu tergesa-gesa. Karena Bro Ricky, saya juga pernah alamin hal yang sama sebelum menikah. Bahkan itu di nggak lama dari 2015, 2016. Belum lama ini kok. Belum lama ini, saya nggak tahu. Nggak ngerti. Padahal saya udah tahu bahwa saya ini penyanyi. Saya ini juga bermain film. Gitu. Tapi saya abis itu bingung. Tuhan mau apa sih buat saya gitu. Oh, terus tiba-tiba oke, saya tiba-tiba ikut Bible School. Oke, saya setiap hari benar-benar ya udah baca firman gitu. Padahal keluarga saya udah pulang kampung ke Papua itu start dari tahun 2015. Oke. So bisa dibilang kayak saya hidup sendiri lah di Jakarta gitu. Nah, di situ pertama kali saya memang benar-benar tahu dan saya kenal Tuhan secara pribadi. Sebelumnya mah istilahnya kayak saya numpang iman sama orang tua gitu. Oke. Tapi setelah orang tua saya memutuskan untuk kembali ke Papua dan saya stay di Jakarta, saya baru bisa ketemu Tuhan secara pribadi, mengenal Dia secara pribadi. Oke. Nah, abis itu oke, saya memang penyanyi, saya memang pegiat seni lah bisa dibilang. Tapi saya masih merasa gitu, tujuan saya apa ya Tuhan gitu. Nah, Tuhan cuma tiba-tiba saya dipertemukan dengan Bible School ini, and then saya masuk ke sana, saya belajar tentang firman Tuhan. Justru saya justru diarahkan Tuhan untuk mengenal Dia gitu. Oke. Dan buat saya kayak itu yang selama ini yang saya baca gitu ya, seperti Musa gitu. Dia nggak langsung ujuk-ujuk jadi pemimpin Israel kan. Waduh, dia prosesnya, wah, ya kita bisa baca sendiri lah gitu. Dia benar-benar diproses Tuhan sampai akhirnya dia bahkan Tuhan udah kasih tujuannya dia menolak gitu. Saya kan petani dah, saya nggak gini gitu. Tapi yang mungkin kayak sekarang masih abu-abu ya teman-teman. Oh iya Kak, oke, oh iya aku baca firman kok, aku renungin firman, oke Kak. Terus habis itu gimana? Gitu. Kalau kita mau belajar dari Musa, keren banget. Ini yang saya belajar bahwa gini, Tuhan enggak akan minta kita sesuatu yang kita nggak punya. Dia akan memakai itu menjadi sesuatu yang besar dengan apa yang kita punya. Benar. Bukan apa yang kita nggak punya. Waktu Tuhan tanya Musa, apa yang ada di tanganmu? Terus Musa cuma bilang, ini tongkat. Selesai kan? Tulah, bahkan air. Dengan tongkat itu Tuhan bisa pakai. Untuk menyaksikan kebesarannya Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan memakai apa yang kita punya. Bukan apa yang kita nggak punya. Nah ini jadi pertanyaan buat teman-teman. Selama ini dalam hidupmu, apa yang jadi passionnya teman-teman? Apa yang jadi
sesuatu yang bergejolak yang kamu mau lakuin itu, yang kamu suka, gitu. Apa yang jadi ininya teman-teman? Oh, aku sih yang jelas itu menjadi berkat buat orang ya. Pasti menjadi berkat buat orang, itu jadi manfaat buat orang gitu. Start dengan itu aja. Dan akhirnya ini jadi membentuk saya pribadi, balik lagi ke kesaksian saya. Akhirnya saya jadi ngerti, oh, saya nyanyi tuh nggak cuma untuk menghibur orang aja. Ya. Saya nyanyi itu, oh, akhirnya saya belajar. Saya melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Benar. Kolose 3 ayat Kolose 3. 23. Yes. Jadi yang saya punya, saya nyanyi. Gitu. Nah, apa yang teman-teman punya? Ya, itu dia. Gitu. Ini Oke. panjang banget ya ini. Apa, itu kan bicara ngobrol santai. Jadi sebenarnya untuk mengerti tujuan kita adalah sebenarnya untuk apa kita hidup di dunia ini. So, diilustrasikan sebagai seorang pelari. Dia tahu tujuannya adalah garis finish. Kalau dia tahu tujuannya garis finish, dia akan kerahkan sekuat tenaga dirinya atau sekuat tenaganya atau semampunya untuk bisa berlari, dan berlari. Tujuannya hanya sampai finish. Terlepas dari dia mau juara kah, mau apa, yang penting dia sampai finish. Itu penting. Yes. Itu sangat penting. Karena apa? Yes. Kegagalan selalu ada. Kegagalan pasti selalu ada. Dan engkau jatuh bangun, dan engkau mungkin jatuh bangun dalam dosa atau dalam banyak hal lah itu. Tetapi pada prinsipnya, ketika engkau lihat di depan itu ada garis finish, engkau berlari terus berlari sekalipun kau jatuh bangun. Tuhan Yesus bilang apa? Dalam Alkitab, Dia tidak akan membiarkan kau jatuh sampai tergeletak. Dia akan menopang tanganmu. So anak muda, seperti kata Bung Albert tadi bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk sampai kepada mahkota kemuliaan itu. Jadi jangan buang atau sia-siakan hidupmu, tujuan hidupmu oleh karena apa? Oleh karena kenikmatan hidupmu, oleh karena kenikmatan dunianya, hawa nafsu yang membuat kamu lupa akan tujuanmu. So, kalau kamu ingin sampai kepada mahkota kemuliaan itu, raih itu dengan baik. Dengan apa yang kamu punya, seperti kata-kata Bung Albert tadi. Kamu bisa bernyanyi. Bisa bermain musik. Kau bisa IT. Dan segala hal yang bisa kamu kerjakan untuk Tuhan. Kalau kamu lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan sampaikan kamu kepada tujuannya. Ingat ya, kita bukan mencapai tujuan kita, tapi tujuan Allah. Kalau kita mencapai tujuan kita, maka segala macam cara kita akan pergunakan, baik itu halal maupun tidak. Tetapi kalau kita mau mencapai tujuan Allah, Dia tahu bagaimana caranya, dan Dia sendiri yang akan membawa kita ke sana. Sakit, benar sakit. Tetapi ketika kita sudah sampai pada tujuan Allah, betapa besarnya nikmat dan berkat yang kita rasakan. Seperti Bung Albert sekarang. Benar kan Bung? Amin.